Pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar surat Al-Kafirun. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajar dan jangan bermalas-malasan. Dan saksikan, simaklah video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya paham dan ngerti materi yang disampaikan oleh Pak Yogo pertemuan kali ini. Materi kita hari ini yaitu surat Al-Kafirun. Kita beranjak ke bacaan atau qiraatun surat Al-Kafirun. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat Al-Kafirun. Maka dari itu, mari kita sama-sama melafalkan surat Al-Kafirun. Diawali dengan melafalkan ta'aruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah bacaan atau qiraatun surat Al-Kafirun. Dan pasti dan yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat Al-Kafirun. Kita beranjak ke terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 1. Disimak dan perhatikan. Kau bacakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, hai orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud dalam surat Al-Kafirun ayat 1? Yaitu kaum Quraisy. Surat terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 1. Terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budun, yang artinya la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku bersabda, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, itu kepada kaum Quraisy, kepada orang kafir. Itu terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 2. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah, ma a'bud, Tuhan yang aku sembah. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, bersabda melalui firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir adalah bukan penyembah Tuhan yang Nabi Muhammad SAW sembah. Selanjutnya terjemahan Quran surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana, dan aku tidak pernah menjadi abidum ma, menjadi penyembah, ma apa, abadtum, yang kamu sembah. Ini terjemahan Quran surah Al-Kafirun ayat 4, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kaum Quraisy sembah, kaum kafir sembah. Itu terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 4. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Kafirun ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, jadi kaum kafir Quraisy tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang Nabi Muhammad SAW sembah. Itu terjemahan Quran surah Al-Kafir ayat 5. Terjemahan Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, dan untukku agamaku. Untuk kaum kafir agamamu, dan untuk Nabi Muhammad SAW itu agama Nabi Muhammad SAW itu agama Islam. Itulah terjemahan Quran surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Selanjutnya kita beranjak ke isi kandungan pokok surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Yang kedua, surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Kafirun itu termasuk golongan surat Makkiyah, karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah.
Selanjutnya, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jadi urutan surat Al-Kafirun dalam Al-Quran itu urutan yang ke-109. Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Hafal surat Al-Ma'un, pasti ada kalau sudah hafal juga. Hafal surat Al-Ma'un ayat pertamanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu adalah isi kandungan pokok surat Al-Kafirun. Selanjutnya, penjelasan Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yaitu orang kafir telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy telah melakukan berbagai upaya, berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu ada sebab-sebab diturunkan surat Al-Kafirun. Yang kedua, cara orang kafir menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu penyiksaan fisik. Penyiksaan fisik, contohnya Nabi Muhammad SAW dilemparkan batu, kemudian dilemparkan kotoran. Itu penyiksaan fisik. Kemudian mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum kafir Quraisy mengancam kepada Nabi Muhammad bahwasanya kaum kafir Quraisy akan dibunuh Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad pernah ditawarkan harta oleh kaum Quraisy, menawarkan harta, kemudian ditawarkan kedudukan dan lain-lain. Itu cara atau upaya orang kafir menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Penyiksaan fisik, mengancam akan membunuh, menawarkan harta dan kedudukan dan lain-lainnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dengan ketabahan dan kegigihannya, Nabi terus melakukan dakwah dalam menyampaikan agama murni, menyampaikan agama Islam sesuai dengan akal fikiran, yakni agama Islam, agama fitrah. Selanjutnya, orang kafir kehabisan cara menghadapi Nabi Muhammad SAW dengan agama baru, yaitu agama Islam itu. Dan pada akhirnya mereka mengadakan perundingan mengenai agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan agama nenek moyangnya yang menyembah berhala. Jadi ketika itu kaum kafir Quraisy kehabisan cara, sudah lelah, sudah capek untuk berupaya menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kaum kafir Quraisy mengadakan perundingan, bermusyawarah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih isi perundingannya, isi musyawarahnya? Nah, ada di tayangan selanjutnya. Maka simak dengan baik anak-anak. Dalam perundingan itu, orang kafir Quraisy mengajukan beberapa penawaran, yaitu: 1. Ketika umat Islam melaksanakan sholat, orang kafir akan ikut sholat sebagaimana yang dilakukan orang muslim. Yang kedua, ketika orang kafir menyembah berhala, maka orang Islam disuruh ikut juga menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan orang kafir. Nah, itu adalah penawaran. Ada 2 penawaran. Selanjutnya, dengan adanya penawaran orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW tidak langsung memberikan jawaban, akan tetapi Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya turunlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas penawaran orang-orang kafir Quraisy.
Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus tegas menolak ajakan dari berbeda agama untuk mengikuti ibadah mereka. Jadi kalau misalkan teman kita yang non-Islam, selain agama Islam, apabila mengajak kita untuk mengikuti cara ibadahnya, maka kita harus tolak dengan tegas ajakan tersebut, karena sudah ada dasarnya, yaitu surat Al-Kafirun. Selanjutnya, agama Islam melarang untuk memberikan ucapan selamat kepada agama lain. Jadi tidak boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain, tidak boleh. Contohnya, kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Nyepi, selamat hari Waisak. Nah, itu kita tidak boleh mengucapkannya kepada orang lain, atau tidak boleh mengucapkan kepada orang yang menganut agama lain selain agama Islam. Yang ketiga, agama Islam hanya membolehkan umatnya untuk mengadakan hubungan yang menyangkut urusan dunia seperti hubungan kerja, jual beli, dan kegiatan menuntut ilmu. Itu boleh, tetapi yang ditekan satu, kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada agama lain. Jadi itu dasarnya adalah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang sudah menyimak atau menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak semuanya yang ingin bertanya, materi kita hari ini tentang surat Al-Kafirun, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak semua yang ingin bertanya, silakan minta tolong kepada ayah bundanya bertanya melalui WhatsApp Japri ke Pak Yogo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.